Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semangat pagi. Hari ini kita akan belajar sistem persamaan linear dua variabel. Bagaimana? Kemarin kita sudah belajar tentang persamaan pertidaksamaan dan persamaan linear satu variabel. Nah, ingat ya, kemarin kita sudah belajar tentang persamaan, apa itu variabel, apa itu konstanta, apa itu koefisien. Kemudian kita juga sudah belajar bahwasannya ketika kita menyelesaikan persamaan, berarti kita sedang mencari penyelesaiannya, ya kan? Kemarin persamaan linear satu variabel sudah disampaikan bahwa tidak ada pindah ruas. Oh, sebenarnya boleh kalian mengatakan pindah ruas, tapi sebenarnya bukan semerta-merta pindah ruas, tapi sebenarnya adalah apa kemarin? Mengurangi, menambah, membagi, mengali kedua ruas dengan bilangan yang sama. Oke, kali ini kita akan belajar sistem persamaan linear dua variabel. Masih ingat ya kemarin sistem persamaan linear? Kalau sistem persamaan linear satu variabel itu adalah kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Bentuk umum persamaan linear satu variabel adalah AX ditambah B sama dengan C, dengan A, B, C-nya bilangan real dan A-nya tidak sama dengan 0. Kemarin seperti itu. Nah, sekarang kalau sistem persamaan linear dua variabel itu apa? Nah, ini adalah persamaan yang mengandung dua variabel dengan pangkat masing-masing variabel sama dengan 1. Bentuk umumnya boleh kita gunakan. Jadi kalau ada dua variabel berarti AX ditambah BY sama dengan C, dengan A, B, C-nya bilangan real dan A-nya tidak boleh sama dengan 0, B-nya tidak boleh sama dengan 0. Sama dengan kemarin alasannya, kenapa A tidak boleh sama dengan 0 dan kenapa B tidak boleh sama dengan 0. Oke, selanjutnya sama seperti di sistem persamaan linear satu variabel kemarin, di SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Nah, seperti ini, kita akan mencari penyelesaian. Penyelesaiannya itu simultan atau serentak. Itu terpenuhi oleh pasangan terurut X0, Y0. Masih ingat pasangan terurut? Mungkin sudah pernah kalian pelajari ya dulu di matematika 1, walaupun tidak dengan saya. Pasangan terurut berarti X, Y, karena ini ada nanti kita bisa menggambarkan di koordinat kartesius. Dinamakan sistem. Nah, seperti ini. Oke. Nah, metode penyelesaiannya ada metode grafik, substitusi, eliminasi, substitusi, Cramer. Ini ada beberapa penyelesaian. Sebenarnya masih ada penyelesaian yang lain. Sebenarnya yang kalian wajib tahu, yang biasa kalian gunakan antara grafik, substitusi, eliminasi, substitusi. Cramer nanti kita bahas tambahan supaya kalian juga mengetahui bahwa ada aturan yang lain. Oke, yang pertama adalah metode grafik. Metode grafik, nah karena grafik ya berarti kita dengan menggambar grafik. Tadi ada sistem persamaan linear dua variabel. Nah, pertama kita harus menggambar grafiknya terlebih dahulu. Nah, grafiknya kita gambar, kemudian dari kedua persamaan tersebut kita tentukan titik potongnya. Nah, misal ini, kalau kita punya persamaan Y sama dengan 2X dikurangi 1 dengan Y sama dengan negatif X ditambah 5. Kalian masih ingat bagaimana cara menggambar persamaan? Oke, berarti tentukan titik potong dengan sumbu X dan tentukan titik potong dengan sumbu Y. Y sama dengan 2X dikurangi 1. Y sama dengan 2X dikurangi 1, kita lihat apabila X-nya 0, berarti kita tentukan titik potong dengan sumbu Y-nya ya. Kalau X-nya 0, Y-nya adalah min 1, maka dia ada di sini. Ya, ini min 1. Kemudian, kalau Y-nya 0, maka
X-nya adalah setengah. Dia ada di sini. Nah, ini titik potong dengan sumbu Y. Maka dihubungkan jadilah gambar garis yang merah ini adalah garis Y sama dengan 2X dikurangi 1. Garis yang biru ini adalah Y sama dengan negatif X ditambah 5. Nah, solusi atau penyelesaiannya itu titik potongnya. Titik potongnya ada di mana? Yaitu ada di 2,3. Nah, perpotongannya ini. Nah, dalam metode grafik ini, kalian menggambarnya harus benar-benar tepat. Karena kita harus mencari titik potongnya. Nah, kalau gambarnya tidak pas, tidak tepat, ya kurang baik nanti. Hasilnya juga tidak bisa kita tentukan dengan tepat. Jadi, kelemahan dari metode grafik seperti itu. Nah, dari metode grafik ini, ada beberapa kemungkinan garis itu. Ada yang berpotongan tepat di satu titik. Ada yang berimpit? Oh, bisa berimpit. Ada yang sejajar? Bisa. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa penyelesaian SPLDV itu bisa mempunyai satu solusi seperti ini kalau titik potongnya di satu titik. Bisa juga tidak memiliki solusi ketika garisnya nanti sejajar. Ini kan nggak akan pernah punya titik potong. Berarti tidak punya penyelesaian. Nah, ini garisnya kalau sejajar. Nah, kemudian di sini kalau berhimpit itu sama. Nah, ini kan Y sama dengan X dikurangi 3 dengan 2Y sama dengan 2X dikurangi 6. Ini sebenarnya adalah garis yang sama. Nah, ini maka akan mempunyai banyak solusi atau banyak penyelesaian. Nah, di sini dilihat dulu kalian pernah belajar tentang kemiringan atau gradien. Nah, gradien kemiringan jadi nanti kalau kemiringannya berbeda, maka dia akan berpotongan di satu buah titik. Jadi kalau tadi boleh kita lihat dari koefisien X dan koefisien Y. Jika A per C tidak sama dengan B per D, maka dia akan berpotongan di satu titik. Tetapi kalau A per C sama dengan B per D, tetapi tidak sama dengan P per Q, artinya garis itu sejajar, maka tidak ada penyelesaian. Tetapi ketika A per C sama dengan B per D sama dengan P per Q, maka garis itu berimpit atau penyelesaiannya tak terhingga. Kita bisa lihat di sini tadi ya. Di sini A per C 2 dibagi min 1. C per D-nya 1 per 1. Kan ini beda. Nah, maka di sini ada satu titik potong. Nah, kalau di sini koefisien X-nya sama, koefisien Y-nya sama, tapi C-nya, konstantanya berbeda, maka garis itu sejajar. Dia tidak akan punya penyelesaian. Kalau di sini, nah, ini perbandingan antara koefisien X, koefisien Y, dan konstantanya sama, maka dia tidak punya penyelesaiannya adalah tak terhingga. Oke. Nah, cara yang kedua adalah metode substitusi. Metode substitusi ini adalah berarti kita menggantikan satu variabel dengan variabel dari persamaan yang lain. Nah, ini langkahnya. Nanti bisa kalian cermati bahwa misal kalau variabelnya adalah X dan Y, maka kita harus memilih satu persamaan yang paling sederhana, kemudian nyatakan dengan X sebagai fungsi Y atau Y sebagai fungsi E. Kemudian substitusikan X atau Y pada langkah pertama itu ke persamaan lainnya. Nah, lebih jelasnya kita selesaikan di sini. Oke, kita selesaikan 2X. Nah, jadi kita punya persamaan 2X dikurangi 3Y sama dengan min 6.
kemudian 4x ditambah 2y sama dengan 20. Nah, kita punya dua persamaan ini, kita mau ambil yang mana? Sepertinya kalau mudah kita sederhanakan ada persamaan kedua. Kita ambil 4x ditambah 2y sama dengan 20. Nah, kita sederhanakan. Kita sederhanakan 4x dikurangi 2y oke, sebentar. Ini 4x ditambah 2y sama dengan 20. Nah, bagaimana menyederhanakan? Nih sambil saya mengganti baterainya habis. Kita sama-sama dibagi 2. Oke, 4x ditambah 2y sama dengan 20. Kita bagi 2 semuanya. Berarti menjadi 2x ditambah y sama dengan 10. Ya kan? Jadi ini kita bagi 2 semua. Oke. Kemudian y sama dengan 10 dikurangi 2x. Nah, kita punya persamaan yang baru. Nah, y sama dengan 10 dikurangi 2x, kita substitusikan 3 ini kita substitusikan ke mana? 1 ya. Oke, berarti kita punya persamaan, kita bawa ke sini. 2x dikurangi 3y sama dengan min 6. Tadi y-nya kita gantikan menjadi 3 dikali 10 dikurangi 2x sama dengan min 6. Nah, berapa? 2x dikurangi 30 ditambah 6x sama dengan min 6. 2x ditambah 6x, 8x sama dengan negatif 6 ditambah 30. Maka 8x sama dengan 24. Kita peroleh x-nya, kedua ruas sama-sama kita bagi 8, maka hasilnya adalah 3. Nah, kita punya x sama dengan 3. Nah, sekarang x sama dengan 3, kita substitusikan ke persamaan 3 tadi. Y sama dengan 10 dikurangi 2 kali 3, karena tadi 2x ya. Maka 10 dikurangi 6 hasilnya adalah 4. Jadi kita punya solusinya adalah solusinya adalah 3,4 ya. X-nya adalah 3, Y-nya adalah 4. Nah, itu dengan substitusi. Nah, ini full substitusi. Nah, kemudian cara yang kedua adalah dengan yang ketiga. Tadi yang pertama grafik, yang kedua substitusi, yang ketiga adalah eliminasi. Berarti kita mengeliminasi salah satu variabelnya. Boleh kita eliminasi X-nya, boleh kita eliminasi Y-nya. Ya, nanti pertama X-nya dulu atau Y-nya dulu, silahkan. Nah, jadi ini kita akan melihat. Nah, jadi nanti di sini kalau koefisiennya sama, maka operasi pengurangan. Kalau nah ini nanti sebenarnya ini rangkuman langkahnya untuk lebih jelasnya. Oke, kita lihat. Ketika kita punya 2x dikurangi 3y sama dengan min 6, kemudian 4x ditambah 2y sama dengan 20, ini persamaannya sama. Nanti kita lihat apakah hasilnya sama gitu ya. Nah, kita akan mengeliminasi mana? Kalau kita akan mengeliminasi X, maka yang kita lakukan adalah
menyamakan koefisiennya. Berarti yang di sini kita kalikan 2, yang di sini kita kalikan 1. Hasilnya adalah 4x dikurangi 6y sama dengan negatif 12. Di sini 4x ditambah 2y sama dengan 20. Nah, supaya tereliminasi atau hasilnya 0, berarti 4x harus dikurangi dengan 4x. Nah, ini ada 0, kemudian negatif 6y dikurangi 2y, hasilnya adalah min 8y. Negatif 12 dikurangi 20, hasilnya adalah negatif 32. Y-nya sama dengan berapa? Negatif 32 dibagi negatif 8. Y-nya adalah 4. Nah, yang kedua, kita juga tetap eliminasi, tapi kita akan menghilangkan siapa? Menghilangkan y-nya. Nah, kita samakan. Berarti ingat kita seperti mencari KPK antara 3 dengan 2. Berarti kita yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 3. Saya tulis di sini ya. 4x yang atas menjadi 2 kali 2, 4x dikurangi 6y sama dengan negatif 12. 4 kali 3, 12x ditambah 6y sama dengan 30. Kemudian kita, nah di sini negatif 6y dengan 6y. Supaya habis, maka harus kita jumlahkan. Berarti 4x ditambah 12x hasilnya adalah berapa? 16x. Di sini negatif 12 ditambah 30. Hasilnya berapa? 28. Ada yang keliru tidak? Kalau kita kali 2, ini 2 kali 2, 4, negatif 3 kali 2, negatif 6, negatif 6 kali 2. Oke. 20 kali 3 itu 60 ya. Kok 30? Nah, oke. Negatif 12 ditambah 60. Berapa negatif 12 ditambah 60? Itu adalah 48. Maka X-nya adalah 48 dibagi 16. Maka X-nya sama dengan 48 dibagi 16 adalah 3. Maka sama, solusinya adalah 3,4. Sama ya, berarti baik dengan substitusi maupun eliminasi. Ingat, hati-hati, harus teliti. Tadi saya ada kesalahan 20 dikali 3 kok 30. 20 kali 3 ya 60. Oke, itu untuk eliminasi. Nah, bagaimana dengan eliminasi substitusi? Eliminasi substitusi itu gabungan. Jadi tidak hanya eliminasi saja atau substitusi saja, jadi digabung. Contoh, nah tadi kita kan mudah ketika, sebentar malah keliru nulisnya. 2x dikurangi 3y sama dengan min 6. 4x ditambah 2y sama dengan 20. Yang di sini kita kalikan 2 ya tadi, di sini kita kalikan 1 karena kita mau mengeliminasi X-nya. Kita kurangkan ya tadi. Jadi ini min 8y sama dengan min 32, y-nya adalah 4. Nah, kalau gabungan kita tidak eliminasi lagi, tetapi y sama dengan 4, ini kita substitusikan, bebas. Mau ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Kita substitusikan ke 1, maka 2x dikurangi 3y sama dengan min 6. 2x dikurangi 3 kali 4 sama dengan min 6. Maka
2x dikurangi 12 sama dengan min 6. Berarti sama saja dengan kedua ruas kita tambahkan 12 ya. 2x sama dengan min 6 ditambah 12. 2x sama dengan 6. X-nya sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 3,4 sama. Nah, silahkan kalian mau memilih pakai eliminasi substitusi, eliminasi saja, atau substitusi saja. Biasanya kalau yang kalian gunakan ya ini yang eliminasi substitusi. Satu lagi, kita gunakan aturan Cramer, tapi sebelum aturan Cramer, kita lihat dulu determinan. Determinan itu apa? Bilangan real yang direpresentasikan oleh bilangan yang berbentuk persegi. Nah, kalau kita punya determinan seperti ini, A, B, C, D, maka determinan akan, ini matrik, kemudian determinannya, jadi ada tanda garis lurus, ini nilainya adalah AD dikurangi BC. Nah, kalau kita punya persamaan tadi, AX plus BY sama dengan P, CX plus DY sama dengan Q, maka penyelesaiannya adalah determinan X dibagi D dengan determinan Y dibagi D. Dengan penjelasan determinan X, berarti koefisien X tadi diganti dengan ini, konstanta. Berarti kita ganti dengan PQ. Nah, koefisien Y tetap kita tulis BD. Maka DX itu DP dikurangi BQ. Kemudian determinan Y itu yang koefisien Y yang kita ganti dengan konstanta AC. Nah, kita akan hasilnya adalah AQ dikurangi CP. Nah, kemudian determinan itu ya koefisien X dengan koefisien YAD dikurangi BC. Nah, dengan demikian syaratnya itu D-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau D-nya 0, maka tidak mempunyai penyelesaian. Atau punya penyelesaian banyak yang tak terhingga. Kalau tidak punya penyelesaian, kalau dx-nya itu bukan 0. Kalau dx atau dy-nya 0, maka dia penyelesaiannya tidak terhingga. Maka x itu dp dikurangi bq dibagi ad dikurangi bc. Ini tadi dx-nya kan ini. Kemudian y-nya itu dy dibagi D. Nah, bagaimana melihatnya? Nah, jadi penyelesaian umumnya bisa seperti ini. Kalau kita rangkum. Oke, tinggal kalau kita mau nyari X, berarti DP kurangi BQ dibagi AD kurangi BC. Oke, gitu ya. Baik, contoh untuk aturan Cramer. Oke. Kita punya persamaan AX ditambah BY sama dengan P, CX ditambah DY sama dengan Q. Nah, di sini X tadi sama dengan koefisien X kita ganti dengan konstanta PQ, jadilah DP dikurangi BQ dibagi AD min BC. Kemudian untuk Y, berarti koefisien Y kita ganti dengan PQ, maka jadilah AQ dikurangi CP. Ya, dibagi AD dikurangi BC. Oke. A sama dengan 2, B sama dengan negatif 3, P sama dengan negatif 6, C sama dengan 4, D sama dengan 2, Q sama dengan 20. Maka X adalah DP, berarti 2 dikali negatif 6. Ini B kali Q, negatif 3 dikali 20. Dibagi AD dikurangi BC, 2 dikali 2 dikurangi negatif 3 dikali 4 sama dengan 2 dikali min 6 negatif 12 dikurangi negatif 60 dibagi
4 dikurangi negatif 12. Akan sama dengan negatif 12 ditambah 60 dibagi 4 ditambah 12. Sama dengan 48 dibagi 16. Sama dengan 3. Oke. Kemudian untuk Y itu AQ. Berarti 2 dikali 2. 2 dikali 20, A dikali Q, dikurangi C dikali P, berarti 4 dikali negatif 6. Itu dibagi, tadi kita memperoleh AD dikurangi BC adalah 16. 2 kali 20, 40. Negatif 4 dikali negatif 6, atau berarti kita tambah dengan 24 dibagi 16. Hasilnya adalah 64 dibagi 16 sama dengan 4. Jadi solusinya adalah 3 dan 4. Nah, sama ya hasilnya. Jadi ini adalah contoh dengan menggunakan aturan Cramer. Nah, jadi kita lihat sama tadi seperti tadi. Kalau tidak sama dengan 0, AD dikurangi BC-nya tidak sama dengan 0, maka dia hanya punya satu penyelesaian. Kalau D-nya itu sama dengan 0, tetapi AHI tidak sama dengan CP atau seperti ini tadi, tidak ada ini mengulang yang tadi. Jadi kalau sama dengan 0 ternyata perbandingan ketiganya sama, maka tidak berhingga penyelesaian. Nah, sekarang kita masuk ke soal ceritanya. Kalau misalkan kita punya 10 tahun yang lalu umur Ali 4 kali umur Doni. Nah, sekarang umur Ali 2 kali umur Doni. Berapa umur mereka masing-masing? Bagaimana caranya? Oke, kita misalkan umur Ali sekarang adalah X. Umur Doni sekarang adalah Y. Berarti persamaan yang pertama, 10 tahun yang lalu umur Ali 4 kali umur Doni. Kalau 10 tahun yang lalu berarti X. Kenapa ada garisnya ya? X dikurangi 10 sama dengan 10 tahun yang lalu 4 kali umur Doni. 4 dikalikan Y dikurangi 10 juga. Nah, berarti berapa ini persamaannya? Berarti X dikurangi 10 sama dengan 4Y dikurangi 40. Maka persamaannya adalah X dikurangi 4Y sama dengan negatif 30. Begitu? Ini kita punya persamaan pertama. Persamaan yang kedua, sekarang umur Ali 2 kali umur Doni. Umur Ali sekarang berarti X, gitu ya. Sekarang umur Ali 2 kali umur Doni. X sama dengan 2Y. Nah, ini kita punya persamaan. Kalau kita buat jadi X dikurangi 2Y sama dengan 0. Kita punya persamaan kedua. Oke, kita selesaikan dengan eliminasi substitusi ya, campuran ya. Jadi X dikurangi 4Y sama dengan negatif 30. X dikurangi 2Y sama dengan 0. Kita kurangkan, kita eliminasi X-nya. Berarti ini min 2Y sama dengan negatif 30. Y-nya adalah 15. Oke, Y sama dengan 15. Kita substitusikan ke persamaan 2. Maka X sama dengan 2 kali 15.
maka X sama dengan 30. Jadi umur Ali berarti 30 tahun. Kemudian umur Doni itu adalah 15 tahun. Nah, kita cek. Umur Ali 2 kali umur Doni. Benar ya, saat ini 10 tahun yang lalu berarti umur Ali kan 20, umur Doni 5. Ya, 20 itu kan 4 kali 5. Nah, seperti itu contoh soal cerita. Nah, untuk selanjutnya, sebagai latihan, bisa kalian kerjakan 4 soal ini, kemudian nanti kalian tulis di kertas, kemudian kalian foto, kemudian di-upload seperti biasa. Nanti kalau masih ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan lewat forum kelas di Google Classroom. Kita akan membahasnya di sana kalau masih ada yang belum jelas. Atau boleh di komentar pribadi juga boleh, silahkan. Baik, itu yang dapat kita pelajari untuk sistem persamaan linear 2 variabel. Coba kalian kerjakan seperti biasa, nanti akan ada respon dari saya. Silakan kerjakan dengan sebaik-baiknya, kerjakan sendiri-sendiri, semampu kalian, sepaham kalian. Oke, terima kasih. Kita berjumpa lagi pada materi berikutnya. Sekian dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga yang kita pelajari ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.